Aswar. Oke Bang Aswar, kita bisa mulai sekarang, siap Bang? Siap, siap. Oke. Ya boleh, silakan monggo Bang. Kayaknya ngobrolnya sama siapa ya? Mbak Mari kayak bagus ya buat teman ngobrol gitu ya. Jadi nggak kayak apa namanya, nggak kayak Nggak kayak kuliah. ceramah ya. Atau, Oh iya. iyalah. Ini kita perlu ngobrol ya. Kita perlu ngobrolin. Temanya apa sih ini? Mawar ya. Temanya single parent Bang, betapa beratnya gitu jadi single parent. Mesti gedein anak, ya kalau misalnya anaknya gampang diatur, kadang anaknya udah bandel emosi gitu ya. Terus kemudian karena nggak ada peran suami gitu, udah harus gedein anak, mesti cari duit lagi. Nah kan, udah cari duit, terus kemudian juga di ini lagi mendapat stereotip negatif gitu dalam masyarakat ya kan, kita mendengar ini ya, janda selalu terdepan gitu. Jadi janda itu identik dengan kayak seolah-olah kayak penggoda. Kalau misalnya ibu-ibu suaminya itu deket-deket dengan janda gitu, deg-degan. Siap, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk teman-teman sekalian. Jadi kita memang memiliki pendekatan ya, pendekatan spiritual untuk menyelesaikan masalah-masalah, baik masalah individu, sosial gitu ya, masalah psikologis, masalah-masalah sakit fisik keluarga, dan sampai di tingkat bangsa atau negara gitu itu, pada dasarnya pendekatannya sama gitu ya. Pendekatannya sama. Jadi dia menggunakan pendekatan spiritual gitu ya. Dan sebenarnya bahwa menjadi single parent itu ya mungkin kita mengira itu salah satu ya. Salah satu yang paling berat di dunia gitu ya. Cobaan hidup paling berat. Kalau dalam kajian kesadaran itu mungkin masuk krisis-krisis besar gitu ya. Major krisis. Nah, problematiknya kan adalah bagaimana diri kita menghadapi krisis itu ya. Bagaimana diri kita memahami krisis. Memahami ya krisis hidup gitu ya. Krisis hidup tidak hanya masalah perceraian ya, kematian. Krisis hidup termasuk kecelakaan gitu. Itu memang membutuhkan menjadi tantangan tersendiri bagi kemanusiaan gitu ya. Menjadi tantangan tersendiri. Dan menjadi tantangan yang lebih berat lagi ketika kita hidup di Indonesia, ya. Kita hidup di Indonesia dalam budaya yang ya masyarakatnya memandang human nature itu terkesan negatif ya. Memandang kelemahan manusia, kerentanan manusia dalam perspektif negatif. Itu tantangan tersendiri. Apalagi misalnya yang tadi single parent dalam pengertian. Tapi kan single parent ini nggak hanya ini loh ya, nggak hanya perempuan kan. Laki-laki teman saya ada single parent tuh. Iya sih Bang, ya. Tapi kan karena berhubung ini mawar ya perempuan aja lah Bang. Perempuan ya. Iya kan mawar Bang. Siap. Jadi artinya permasalahannya kan dalam single parent ini kemudian perempuan menjadi
terbebani, ya kan? Mari coba kita lihat misalnya kan, mungkin beban psikologisnya sendiri gitu ya, terus beban sosialnya, terus ya tapi di antara semua beban gitu ya, yang paling berat itu sebenarnya beban spiritualnya gitu. Yang dari seluruh krisis itu krisis yang harus pertama kali ditangani itu adalah krisis spiritualnya. Ini saya kira tidak lazim mungkin dalam tema apa ya, kuliah-kuliah singkat kayak gini kita mengangkat topik yang topik yang cukup berat ya menurut sebagian orang, tapi sebenarnya nggak berat gitu ya. Asalkan satu ya, kita mesti mencari bahwa apa sih penyebab segala penderitaan manusia. Mungkin kita mulai dari situ gitu ya. Kira-kira apa penyebab segala penderitaan manusia? Baper. Jadi peristiwa itu selalu dimaknai secara negatif gitu ya. Lalu penyebab penderitaan itu adalah, kalau kita jujur dari perspektif kesadaran ini, penyebab semua kejadian itu kehendak Tuhan gitu ya. Kehendak Tuhan. Takdir gitu ya Bang. Jadi yang disalahin Tuhan ya. Tuhan, kenapa ini terjadi kepadaku gitu? Bukan. Penyebab ya. Penyebab itu memang kehendak Tuhan. Bagaimana kita memahami kehendak ini itu menjadi persoalan tambahan ya. Apakah kehendak ini bertujuan negatif, ya kan? Ini problematik. Lalu kalau dia negatif, nah di sini kemudian tuh penderitaan itu bertambah-tambah. Jadi kehendak Tuhan ini dia negatif atau positif gitu. Jadi itu dulu diselesaikan ya. Kita pada akhirnya itu bermasalah dengan spiritual dalam memahami kehendak Tuhan gitu ya. Dan rata-rata orang memahami penderitaan itu sebagai, katakan, siksaan. Dia artinya sebagai siksaan, sebagai hukuman gitu kan. Itu yang yang saya kira itu wawasan baru ya, wawasan baru. Padahal kan kalau kehendak Tuhan itu ya terjadi muncul di dalam kehidupan kita, muncul dalam diri kita, maka kita punya dua untuk memahami kehendak Tuhan ini, ya pengetahuan dan kemauan gitu ya. Kita mau nggak mencari apa yang dikehendaki Tuhan dari peristiwa yang kita alami ini. Persoalannya kan adalah punya kemauan mungkin tidak punya pengetahuan ya kan. Nah, itu masalah besar. Makanya harapan saya sih, yuk sama-sama belajar ya, belajar menggunakan peta kesadaran untuk introspeksi diri gitu ya, untuk introspeksi diri. Bagaimana menghadapi kehendak Tuhan ini. Dan itu kalau kita memilih, biasanya kan begini ya, kehendak Tuhan tuh kalau yang baik saja yang diterima gitu ya. Yang negatif, yang menderita nggak mau.
Nah, itu persoalan di situ. Jadi lebih ke arah cara memahami apa yang dialami itu penting nih. Disusun dulu paradigmanya ya. Disusun dulu paradigmanya. Paradigma itu semacam apa ya, pandangan dunianya gitu ya. Pandangan dunia. Nah, mungkin kita sering mendengar bahwa semua kejadian itu kehendak Tuhan, ya kan? Sudah sering itu. Sabar, ya kan? Nah, dalam saya kira kelas-kelas mawar ini kita akan memahaminya dalam perspektif yang agak beda atau agak khusus gitu ya, dari perspektif peta kesadaran. Kalau kita lihat di peta kesadaran ini ya, kan ada God view, ya, ada God view. God view itu kan, kenapa sih kok muncul God view? Ya karena itu terkait dengan posisi manusia sebagai makhluk Tuhan gitu ya. Jadi sebagai makhluk Tuhan, maka manusia itu dia punya makom keilahian gitu kan ya. Godness. Jadi seterpuruk apapun ya kehidupan kita, kalau kita menyadari makom keilahian itu kehidupan itu enteng. Tapi kita kalau mencari di luar, mencari tips di luar, tapi keilahiannya tidak ditemukan, itu tambah parah. Tambah parah. Jadi posisi kita pada Tuhan itu dia keilahian, godness ini. Lalu kemudian pandangan kita mengenai keilahian kita ini, nah itu yang bermasalah tuh. Itu yang menjadi God view. Jadi God view itu pandangan ya. Pandangan diri kita sendiri mengenai keilahian ini. Kalau ini kan dari Tuhan. Nah, dari kita itu bagaimana? Nah, ini membutuhkan semacam pemetaan ya. Dari Bang, ini katanya suaranya kurang keras. Kurang keras ya. Jadi, oke lah, kita lanjut. Jadi bahwa God view itu menunjukkan seberapa jauh atau dekat pandangan kita terhadap nilai keilahian. Dan yang perlu kita waspadai itu pandangan keilahian God view yang di bawah 200 gitu ya. Misalnya single parent-nya itu katakan janda. Bagaimana tingkat kesadaran kita memahami status itu penting ya. Itu harus diketahui. Jadi tingkat kesadaran dirinya dalam memahami statusnya itu berapa? Misalnya 75, ya kan? Enggak, dia memahaminya sebagai statusnya itu adalah bentuk kesedihan gitu ya. Maka ketika di dalam tingkat kesadaran yang memahami kesedihan, maka jiwanya akan resisten pada untuk tumbuh ya, resisten untuk maju. Jadi persoalannya sebenarnya bukan di luar itu, persoalannya di dalam batinnya sendiri gitu ya. Berapa orang yang mengalami single parent dan akhirnya mereka menjadikan peristiwa itu sebagai titik tolak menuju pencerahan gitu ya. Tapi mengapa ada orang yang single parent malah itu justru menjadi titik tolak kehancurannya? Apa yang membedakan? Ini kan yang paling penting ya. Kalau kita mengikuti kesadaran kolektif bahwa corak kesadaran kolektif kita ini kan, kehendak Tuhan itu maunya yang enak-enak aja kan.
yang menderita itu dia tolak. Kalau kita pakai begitu, itu nggak akan bakal selesai permasalahan, karena kita akan terus menderita seumur hidup, karena memang bahwa kehendak Tuhan itu baik yang energinya lemah atau energinya kuat, itu dua-duanya sama. Dia tidak bernilai negatif dari sisi Tuhan, dia hanya bernilai negatif pada sisi Tuhan. Itu poin-poinnya. Makanya memang sebaiknya ya mengenai misalnya single parent ini orangnya harus dibawa gitu. Kita pingin tahu dalam menghadapi statusnya itu tingkat kesadarannya di mana gitu ya. Jadi perlu ada pengalaman subjektif eksperientalnya gitu. Sehingga kemudian itu kelasnya tidak bincang-bincangnya tidak menjadi ceramah. Oh, ceramah kan deskriptif, hanya yang mengerti yang bisa tangkap gitu. Padahal yang dibutuhkan saya kira itu misalnya ini, katakan tadi 75. Jiwa menolak untuk tumbuh, untuk berkembang. Nah, bagaimana menghadapinya itu? Bagaimana memahami jiwa yang tidak mau lagi berkembang karena telah kehilangan, ya. Itu yang kita butuhkan partisipan yang bisa menceritakan pengalamannya gitu. Dan itu dikaitkan dengan perilaku jiwanya dia dalam menghadapi sebuah masalah gitu ya. Kalau hanya ceramah saya kira efeknya akan kurang ya, akan kurang. Terus begini juga yang saya lihat ada kegagalan ya. Orang gagal mendefinisikan mana pokok masalahnya ya. Jadi dia belum sadar masalah sesungguhnya itu yang mana. Kita mengira single parent itu masalah, bukan. Single parent itu bukan masalah. Itu status sosial saja. Masalahnya kan adalah kesadaran di balik status tadi itu apa? Itu persoalannya ya. Jadi single parent itu hanya status sosial. Jadi nggak masalah ya Bang ya? Jadi nggak masalah sebetulnya ya? Nggak masalah, bukan itu persoalan sesungguhnya. Oh ya udah yuk Bang, ini aja tutup. Udah selesai, udah kelar. Bukan itu. Jadi kalau kita, karena begini gitu. Kalau itu dijadikan persoalan sesungguhnya, maka sebenarnya ya itu nggak bisa di hal ini gitu ya. Ya dia nggak bisa diatasi itu, karena memang takdir manusia mesti begitu. Persoalannya kan tingkat kesadaran dalam menghadapi, tingkat kesadaran ketika pada status ini kan ya, ketika dia jatuh atau jangan sebut jatuh ya, ketika dia mengalami kejadian itu tingkat kesadarannya berapa? Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau pas single parent tingkat kesadarannya 500, ini kan malah bersyukur mungkin. Bisa nyari lagi nih, ya kan? Menjadi bencana. Tapi kalau pas terjadi tingkat 175, wah isinya akan laki-laki selalu salah ya. Jadi persoalannya itu di sini, di tingkat kesadaran, bukan pada status sosialnya gitu. Ini yang perlu kita pikirkan, jangan sampai hal-hal yang sifatnya kejadian atau status sosial itu menjadi permasalahan. Status sosial itu permasalahan pemerintah itu.
Misalnya pengangguran itu permasalahan pemerintah, bukan permasalahan pribadi kita. Permasalahan pribadi kita adalah tingkat kesadaran kita ketika berurusan atau berhadapan dengan status sosial tadi gitu ya. Jadi ini penting, kita tidak berbicara dari sisi pemerintah. Jadi kalau masalah pemerintah itu apa? Pengangguran, ya kan, banyaknya yang cerai gitu kan, itu masalah pemerintah tuh. Kalau jomblo Bang, Itu masalah pemerintah pribadi nggak? itu. Jadi misalnya begini ya, ada orang tua yang anaknya kecanduan dan orang tuanya itu menderita, anaknya nggak apa-apa gitu ya. Lalu orang tua bilang, kenapa menderita? Karena anak saya kecanduan. Bukan, bukan karena anaknya kecanduan. Dia nggak sanggup menerima kenyataan itu gitu. Dia tidak sanggup menerima kenyataan ya, pada anaknya kan gitu. Jadi kira-kira maksud saya begini, apa ya? Mau nggak mau kita mesti menempatkan konteks yang dipahami masyarakat itu kita geser sesuai dengan ilmu kan ya, sesuai dengan ilmu. Oh jadi tidak kita tidak mengikuti definisi publik ya kan, karena kan kita tahu bahwa masyarakat itu ya mungkin sadar masalah juga enggak gitu. Dia tidak punya masyarakat itu kan sebenarnya mungkin tidak punya pengetahuan tentang krisis itu. Atau mungkin kalau di ini ya, ada satu fenomena yang disebut dengan normalisasi. Jadi orang mengalami katakanlah peristiwa kemiskinan, itu dianggap normal. Toh nggak hanya dia yang mengalami itu, ya kan? Atau single parent gitu, itu bisa dinormalisasi, itu nggak menderita itu. Dinormalisasi aja, bahwa itu nggak apa-apa, semua juga ngalamin kok. Tinggal nunggu waktunya saja ini. Ya kan? Nah, mungkin kebanyakan orang akan sampai di sini ya. Ilmu kesadaran itu bagaimana menggeser dari normalisasi ini menjadi pengungkapan ya. Diungkap tingkat kesadarannya di balik kejadian itu, ya kan? Di balik status itu. Saya kira itu yang paling penting ya, itu yang paling penting. Bagaimana mengungkap? Nah, untuk mengungkap itu kita butuh partisipan gitu ya. Kita butuh partisipan yang mau betul-betul meneliti dirinya. Jadi saya kira malam ini lebih ke arah apa istilahnya itu merumuskan dulu gitu. Yang masalah itu single parent-nya atau kesadarannya. Oke. Ya kan? Itu dulu. Yang masalah Ya. itu yang mana? Nah, kesadarannya kan. Kesadarannya. Dan memang akan menarik itu kalau kita misalnya menghubungkan tingkat kesadaran dengan statusnya itu menarik ya. Karena di situ kan ada tarikan-tarikan di situ. Ada tarikan sosial, tarikan macam-macam, tekanan itu besar. Kita ingin melihat pada tingkat kesadaran tertentu bagaimana tarikan itu berdampak, ya kan? Bagaimana tarikan itu berdampak. Itu yang paling penting, itu yang harus kita angkat ya. Dan sebenarnya bukan hanya masalah single parent, semua masalah manusia itu yang memikul itu kesadarannya, yang menghandle itu kesadarannya gitu ya. Yang menghandle itu kesadaran. Misalnya terkait
single parent tadi, orangnya berdaya apa enggak? Iya kan? Orangnya berdaya apa enggak? Banyak teman-teman saya perempuan single parent justru senang. Kenapa? Saya bisa bebas katanya nyari lagi. Karena yang pertama Bebas gitu ya. Aduh. Karena yang pertama tidak memuaskan. Dalam pengertian salah pilih gitu kan. Oh, oke. Jadi teman-teman saya begitu karena memang pendidikannya tinggi-tinggi gitu kan. Kesadarannya tinggi-tinggi gitu. Maka daripada kita fokus pada sebutan-sebutan masalahnya, coba kita fokus memperbaiki tingkat kesadaran wanita Indonesia gitu ya. Nah, ini harus banyak partisipasi ya. Menarik nih Bang. Harus banyak yang partisipasi untuk kita ungkap gitu kan, untuk kita ungkap. Sehingga kita ketemu pola ya, pola. Dan sebenarnya begini, wanita itu punya misalnya ini ya, manusia lah. Manusia itu punya kerentanan untuk tidak berdaya, ya kan? Untuk tidak berdaya. Maka bagaimana itu melampaui ketidakberdayaan itu penting kita mendengarkan dari audien kita sendiri gitu. Audien kita sendiri. Ya kan? Mungkin kalau malam ini ada yang ingin istilahnya ya, berpartisipasi biar seru ini perbincangannya. Teman-teman di sini ada yang ini nggak mau menanggapi nggak untuk tadi yang dipaparkan oleh Bang Aswar bahwa sebetulnya menjadi single parent itu bisa jadi malah bukan masalah gitu loh. Teman-teman di sini yang single parent kalau boleh tahu mungkin boleh berbagi ketika menapaki sebagai status single parent gitu gimana? Happy, lebih baik, atau seperti stereotip masyarakat jadi sedih gitu? Ada yang mau berbagi? Mbak Ina? Mbak Maria Ina? Ada teman-teman single parent di sini? Kalau saya enggak ya, saya sih single memang iya, parent belum. Punya sih anak 6 kucing. Di sini single ada teman. Ini aja deh. Nah, boleh. Ya. Jadi dulu awal-awal memang ketika berpisah, iya sih sempat yang ketakutan gitu. Selama ini kan hidup tuh 16 tahun dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak. Tiba-tiba dengan perpisahan, ya pisah saya sendiri gitu. Dan saya juga nggak punya apapun. Sempat sih takut awalnya. Dan juga waktu itu takutnya apa? Takut misalnya hilang sumber penghasilan atau rumah tangga hancur atau stigma atau apa? Waktu itu kira-kira takutannya apa tuh? Kalau stigma masyarakat sih Mari tidak peduli ya Bang ya, waktu itu tidak kepikiran ke sana, tapi lebih gimana ya nanti aku masa depan gitu. Oh. Ada suami gitu kan yang bisa dengar. Nah, ini tiba-tiba sendiri gitu. Ketakutan pada masa depan ya. Iya, ketakutan. Karena saat itu memang sadar diri ini nggak punya skill apapun gitu loh Bang. Siap. Gimana bisa survive gitu kan ya. Takut menghadapi ketidakpastian itu Bang. Oh. Ini menarik kan, ini takut menghadapi ketidakpastian gitu ya. Terutama ketidakpastian sumber penghasilan kali ya. Nah, iya Bang. Kalau anak-anak gitu takut gak Mbak Mari? Maksudnya takut pertumbuhan anak-anak gitu? Iya, takut dengan pertumbuhan anak-anak gimana gitu. Karena selama berumah tangga ya hidup saya itu anak-anak, suami gitu.
Nah tiba-tiba biasanya kan saya aktivitas tuh yang kayak nyuapin anak, antar jemput anak sekolah. Nah di sana cemas gitu. Apa anak terlambat sekolah, apa sudah makan gitu-gitu. Oke. Dan kemudian makin keselnya karena tidak berdaya tadi. Hmm. Merasa Oke, tidak ya, berdaya. Sempat yang juga kayak ngeblame diri gitu, Mas. Yang kayak bilang, kenapa sih aku gak mau sabar sedikit lagi demi anak-anakku gitu. Oke. Ya, yang kayak gini menarik ya. Misalnya ketika kita berhadapan dengan kecemasan mengenai ketidakpastian gitu ya. Bagaimana memahami hal itu dari ilmu peta kesadaran, kan begitu ininya kan ya. Yang perlu kita ketahui bagaimana situasi ini dipandang dari peta kesadaran. Kebanyakan orang ketika misalnya menghadapi kecemasan, ketidakpastian, itu kemudian kan buru-buru kita mengatakan bahwa kecemasan tadi itu karena karena diceraikan misalnya, ya kan? Dalam perspektif peta kesadaran, kesimpulan semacam ini justru salah ini. Dalam peta kesadaran, kalau kita mengaitkan kecemasan dengan diceraikan, jadi perceraian itu sebagai penyebab kecemasan, itu dia keliru, ya. Bahwa ada perceraian, lalu kemudian itu kecemasan itu menjadi intens, itu namanya kan urutan kejadian tuh. Ada perceraian, lalu kemudian tuh kecemasan jadi intens, itu namanya urutan kejadian. Sebelum perceraian, kecemasan tidak terlalu intens. Setelah kejadian baru intens. Itu urutan kejadian, tapi perceraian itu bukan penyebab kecemasan. Ya kan? Bukan penyebab kecemasan. Kalau perceraian adalah penyebab kecemasan, maka orang yang tidak bercerai, orang yang keluarganya utuh, tidak akan ada kecemasan gitu kan. Jadi ini perlu ditata ulang ya, ditata ulang. Nah, yang benar itu adalah bahwa kecemasan itu karena jiwa kita ya, dia menolak ya, dia menolak pada ketidakpastian. Jadi ada penolakan pada ketidakpastian. Kenapa kok jiwa sampai jatuh pada penolakan pada ketidakpastian? Itu persoalan baru tuh. Kenapa jiwa terjadi penolakan pada ketidakpastian? Maka kemudian kita bisa berarti di situ jiwa itu memahami kehidupan ini sebagai sesuatu yang material saja. Ya kan? Kan persoalan kesadarannya di situ ya. Persoalan kesadarannya bahwa jiwa memahami kehidupan ini sebagai yang tampak materi saja. Gitu. Tampak materi, yang fenomena saja. Yang disebut kehidupan itu ya yang kasat mata ini. Yang nggak kasat mata itu tidak dianggap sebagai kehidupan. Atau lebih tepatnya belum tersadari, kan begitu. Jadi dalam hal ini jiwanya itu lebih membutuhkan transformasi ya.
Jadi jiwa lebih membutuhkan transformasi sebenarnya. Dan transformasi itu bisa cepat, bisa lambat, tergantung support sistemnya gitu ya. Tergantung lingkungan yang mendukungnya, atau tergantung pengetahuannya. Makanya sebenarnya acara sebut saja Mawarin ini bisa menjadi tempat ya. Tempat untuk mengungkap penderitaan jiwa itu. Apapun urutan kejadiannya. Pasca menjadi single parent, itu kan hanya urutan kejadian tuh. Ya kan? Terus, misalnya kehilangan pekerjaan, di ghosting itu hanya urutan kejadian. Dia bukan penyebab gitu ya. Jadi paling enggak malam ini kita bisa menyimpulkan ya. Ternyata urutan kejadian, nah ini saja di penutupnya, tidak sama dengan penyebab kejadian. Iya kan? Oke. Mungkin ini ya, selama ini kita pasti keliru. Selalu menghubungkan urutan kejadian dengan Sebagai penyebab. sebagai penyebab. Itu nggak akan tuntas. Itu selalu jiwanya nanti akan terjebak dalam kegelapan, terjebak dalam kekacauan, dan itu tidak bisa diselesaikan gitu. Jadi itu yang paling penting ya. Jadi kita fokus saja pada penyebab penderitaan. Kalau urutannya itu bisa apa saja itu ya. Besok Pak Jokowi nggak dilantik, menderita dia. Besok apa saja kalau urutannya, tapi penyebabnya bukan itu. Dan saya kira ini yang jarang disadari ya, jarang disadari. Urutan kejadiannya setelah minum kopi cemas, ya itu urutan kejadian, bukan penyebab kejadian gitu ya. Okay. Jadi malam ini inilah ya kita mendapatkan istilah baru, pengertian baru tentang urutan kejadian dan penyebab kejadian gitu ya. Sehingga kita bisa urai ya, Mungkin itu aja dulu ya. Oke. Harapan saya sih akan banyak partisipan ya. Partisipan misalnya, Bang, tadi seharian saya mengalami kecemasan dan yang terbayang-bayang itu ibu saya. Bagaimana ilmu peta kesadaran menjelaskan fenomena yang saya alami gitu. Kita butuh yang seperti itu biar kemudian itu kita bisa dapat banyak penjelasan dari perspektif peta kesadaran. Oke. Abang, kalau boleh nanya, tadi kan disebutkan bahwa urutan kejadian itu kan tidak sama dengan penyebab kejadian. Nah, oke lah kalau bisa saya kasih simpulkan gitu, urutan kejadian itu kan event ya, peristiwa ya. Penyebab kejadian tuh apakah itu adalah dari diri kita sendiri gitu ya? Begini, satu prinsipnya penyebab kejadian itu satu kehendak Tuhan ya, toh? Kehendak Tuhan. Iya, penyebab kejadian itu kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan ini yang dipermasalahkan kan kehendak yang membawa penderitaan kan. Kalau yang enak-enak kan enggak. Pokoknya yang enggak sesuai dengan kemauan kita gitu ya, jadi masalah akhirnya. Jadi yang kehendak Tuhan yang menjadi masalah itu adalah kehendak yang itu dirasakan sebagai penderitaan ya kan. Itu kehendak Tuhan. Nah, di situ kemudian tuh ada penolakan jiwa pada kehendak Tuhan sebenarnya. Dia maunya yang enak-enak saja gitu. Artinya nature-nya tidak cocok jadi manusia, jadi malaikat saja kalau gitu kan. Karena kalau malaikat dia hanya memperagakan kehendak Tuhan yang baik. Jadi penyebabnya kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kita menyikapi kehendak Tuhan ini? Itu butuh ilmu kesadaran tuh. Itu butuh ilmu kesadaran. Kalau enggak kita pahami dengan ilmu kesadaran, kehendak Tuhan ini bisa menjadi neraka ini. Ya kan? Bisa menjadi neraka ini. Dan itu enggak akan selesai karena ketika kita keliru memahami kehendak Tuhan,
Yang menderita adalah tetap kita sendiri. Tuhan baik-baik aja. Ya, betul. Menarik. Tuhan baik-baik aja gitu. Jadi bagaimana mengelola kehendak Tuhan itu? Nah, itu kita diberi pilihan. Diberi pilihan, mau dikelola dengan ilmu pengetahuan, atau kita melawan saja pada kehendak Tuhan ini. Saya nggak mau menderita, saya nggak mau. Kata Tuhan, ya itu kehendak, kamu mau nggak mau, tetap saja kamu mengalami. Ya kan? Maka kemudian itu sebenarnya yang diperlukan itu adalah pengetahuan. Pengetahuan bukan penolakan pada kehendak Tuhan ini. Justru kan begini, cirinya orang beriman sama enggak beriman itu terkait dengan kehendak Tuhan yang membawa penderitaan. Apakah itu punya tujuan atau Tuhan itu semena-mena? Ya kan? Kalau yang beriman itu memahami kehendak Tuhan yang membawa penderitaan ini itu sebagai titik tolak untuk menemukan cinta dan kebenaran gitu ya. Jadi jiwa itu punya kurikulum langsung dari Tuhan. Ya kan? Punya kurikulum dan ketika jiwa itu menghadapi kehendak Tuhan yang begitu, yang disebut dalam agama sebagai ujian, dia lulus apa tidak? Kalau dia lulus, berarti dia punya pengetahuan tentang itu. Sehingga kemudian Tuhan itu tidak akan memberikan ujian itu lagi, dia udah lulus gitu ya. Tapi kalau nggak lulus, nah ini persoalan tuh. Persoalan ketika ada kehendak Tuhan ya, membawa penderitaan malah tambah miskin, berarti nggak lulus. Dan itu sebenarnya tambah miskin itu enggak apa-apa. Biar jiwa itu bangkit, ya kan? Kan jiwa itu kan tidak selalu bisa bangkit karena nikmat, ya kan? Jiwa itu bisa bangkit kalau dia sudah bosan dengan penderitaan, dia jadi berpikir, kok saya gini terus gitu ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu lebih tahu mana yang dibutuhkan jiwa untuk tumbuh. Masalahnya kita menolak itu, pria. Itu persoalannya, tuh maunya sendiri gitu ya. Jadi maksud saya acara kita ini nanti ya kita lihat gitu ya. Ketika menghadapi kehendak Tuhan itu sudah beres gitu. Tinggal pengetahuannya yang belum. Itu kalau pengetahuannya yang belum ikut sebut saja mawar kan begitu, ditanyakan gitu ya. Kehendak Tuhan begini, tapi saya masih belum bisa melampaui ini. Pengetahuan apa yang belum saya ketahui kan gitu. Itu bisa kita keroyok rame-rame itu. Sehingga bisa cepat lulus kan gitu ya. Mungkin itu ya. Dan ini penting sekali. Penting sekali membedakan antara urutan kejadian dan penyebab. Lalu menyikapinya. Ini. Lalu menyikapinya dengan penolakan atau dengan penerimaan sebagai titik tolak untuk menemukan cinta dan kebenaran Tuhan itu kan. Saya kira itu poinnya ya. Baik, oke. Terima kasih Bang Aswar. Keren ya bahasan malam hari ini ya. Kita sempat mengira bahwa yang namanya single parent itu adalah kayak kayak musibah gitu. Atau kayak semacam azab gitu ya. Ternyata tidak, tergantung kesadarannya. Bahkan mungkin kalau misalnya kesadarannya sudah tinggi, dia malah memaknai perubahan status tadi, perubahan status sosial itu sebagai sesuatu yang membebaskan. Jadi ternyata seperti itu gitu loh. Jadi tidak semuanya tidak azab gitu. Menjadi janda tidaklah selalu itu sebuah azab, tidak gitu ya, tergantung bagaimana memaknainya. Dan ini ada satu kesimpulan yang bagus banget gitu, kita perlu membedakan antara urutan kejadian, bahwa urutan kejadian itu bukanlah penyebab kejadian gitu ya. Memang satu kejadian atau event itu, oh iya, katanya Bang Aswar memang tetap keren. Ya Allah, ini siapa ini? Kamu nanti dapat coklat ya dari Bang Aswar ya? Siap. Oke.
Jadi urutan kejadian itu bukanlah penyebab kejadian, itu tergantung juga bagaimana kita, karena penyebab kejadian kan itu adalah kehendak Tuhan. Apakah kita akan kemudian belajar, menerima, dan akhirnya kita mengembangkan belajar suatu pengetahuan, salah satunya adalah dengan sebut saja mawar, atau menolaknya, itu juga pilihan kepada kita. Tentu saja kalau misalnya menolak, ya nanti ujiannya akan datang terus gitu ya. Ini juga bagus banget ini buat viewernya Mariana Lot Tarot Indonesia ya. Halo, ada Salina Lina, ada Wena. Ini bagus banget nih buat kalian yang mungkin mengalami satu kejadian kok berulang-ulang terus, kurang lebih seperti yang dijabarkan ya. Nanti mungkin bisa menyimak kembali video ini gitu, karena pesannya bagus banget tadi disampaikan oleh Bang Aswar, kurang lebih seperti itu. Ya saya rasa that's enough untuk malam hari ini. Terima kasih banget Bang Aswar, Mbak Mari, Mas Ade, Mas Kamim.